Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Nggak pernah Pak disyaratkan musik itu. Yang dibolehkan dalam Islam merebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak ada gitar. Itu permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Haleluya, salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cuplikan tadi yang barusan teman-teman tonton, di mana di situ ada Ustadz Munjir yang sedang menjelaskan musik itu haram ya. Main organ atau keyboard, main drum, main apa saja, pokoknya alat musik itu tak boleh, itu haram. Apalagi menyanyikan ayat-ayat Al-Quran, ya, dan sholawat dan lain sebagainya, ya, itu menurut Ustadz Munjir itu haram sekali. Nah, bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad, teman-teman sekalian? Saya pernah menonton channelnya, dia menjelaskan, bukan channelnya teman-temannya, tetapi ada satu channel Muslim yang memosting salah satu ceramah daripada UAS yang membahas tentang musik juga. Ya, dikatakan di sana ya ada musik yang halal dan ada musik yang haram. Jadi jangan sampai lagu-lagu itu yang dibawakan dengan musik itu yang menyuruh orang untuk bunuh diri. Ya itu tidak boleh kata dia. Tetapi apapun intinya, ya apapun yang mereka mau sampaikan, tapi yang jelas bahwa pada dasarnya mereka mengharapkan musik. Ada beberapa ustadz-ustadz juga yang saya tonton, seperti ustadz yang kemarin teman-teman mengharamkan kunjungan orang Islam tidak boleh berkunjung misalnya di Candi Borobudur, ya di tempat-tempat itu yang dipakai orang Kristen untuk beribadah, itu tidak boleh ya, itu haram hukumnya, tak boleh. Dan tak boleh ikut menyanyi ya. Dia sampaikan bahwa musik itu haram, bahkan menjadi profesi artis juga haram ya. Jadi ya orang paling berdosa itu adalah para artis menurut dia. Dan teman-teman, kita fokus dengan Ustadz Abdul Somad yang saat ini telah sedang bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu sholawat mungkin, atau mungkin ayat-ayat Al-Quran teman-teman yang sedang dinyanyikan. Nah, ini sangat bertolak belakang, bisa dikatakan kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Munjir. Teman-teman, yang menariknya di sini yang saya mau sampaikan buat kita, selama ini selalu dikatakan bahwa para pendeta itu beda-beda ini semua, ya pengajarannya begini, kemudian ya isi Al-Quran, isi Alkitab itu ya kontradiksi, tidak benar satu sama lainnya. Nah, Ustadz dua ini, Ustadz Munjir, Ustadz Somad, itu sama-sama belajar dari Al-Quran dan hadis-hadis. Maka mereka memberikan sebuah pemahaman yang cukup berbeda. Bukan hanya cukup berbeda, jauh berbeda. Yang satu bilang haram, yang satunya bilang halal. Bahkan dia menyanyikan sendiri dengan diiringi pakai keyboard atau organ tunggal. Teman-teman, ini sangat lucu sekali. Dan ngomong-ngomong ya, suara Ustadz Abdul Somad itu bagus teman-teman ya. Ya saya tertarik dengan dia punya suara. Cuman yang kadang-kadang kita tidak tertarik adalah ceramahnya yang kontroversial, yang menyakiti hati umat Kristen. Tapi tidak masalah teman-teman, mari kita mendengarkan dulu, kiranya juga Ustadz Munjir melihat hal ini ya. Karena Ustadz Munjir ini mengharamkan musik. Jadi mari kita tonton ya apa lagu yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad ini, yang ada berikut ini.
Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Ya, teman-teman sekalian, itulah suara Ustadz Abdul Somad yang sedang menyanyikan. Ya, saya nangkap tadi dari itunya, ampunilah dia ya Tuhan ya, ampunilah dia karena dia adalah orang berdosa ya. Teman-teman, jelas ya bahwa ini kontradiksi antara pengajaran para ustadz ini. Jadi bukan hanya kekristenan yang mengalami kontradiksi juga dan punya tafsiran masing-masing ya. Ada yang percaya dengan Jesus only, Sabellianisme, ya. Ada juga yang memang memegang ajaran Alkitabiah, memegang ajaran para rasul, yaitu Tritunggal, tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Jadi saya rasa bahwa sangat tidak pantaslah para teman-teman muslim jika menuduhkan orang-orang Kristen itu ya tidak jelas ya. Pendetanya yang satu bilang ini, pendeta yang satu ini bilang ini. Karena hal ini juga terjadi terhadap para ulama Anda. Ya. Sama ketika saudara berkata bahwa Alkitab itu banyak versinya. Demikian juga Al-Quran. Banyak versinya. Jadi saya pikir sebelum menghinakan agama Kristen, ngaca dulu gitu ya. Jadi untuk Ustadz Abdul Somad, terima kasih ya sudah bernyanyi gitu ya. Tidak tahu bagaimana tanggapan Ustadz Munjir, apakah Ustadz Munjir berkata, "Oh, Abdul Somad ini sudah kafir, sudah menyanyikan lagu-lagu Nasrani, musik Nasrani, itu punya Nasrani, itu permainan setan." Ya, Ustadz Munjir katakan itu permainan setan, kata dia. Nah, apakah Ustadz Abdul Somad waktu menyanyi ini sedang mempermainkan peranan setan? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Jadi mungkin kalau Abdul Somad akan membahas hal ini, nah aku kan menyanyikan lagu-lagu Al-Quran, ya tentang sholawat. Jadi ya sah-sah saja, halal gitu ya. Tapi Ustadz Munjir tentu akan bilang, oh tidak, ini pasti haram tuh. Udah haram, itu punya orang Kristen. Karena musik itu tidak pernah mu'alaf, kata Ustadz Munjir. Nah jadi teman-teman sekalian, ya kiranya hal ini kita bisa belajar bahwasannya semua agama itu tidak ada yang sempurna. Ya sekali lagi, semua agama tidak ada yang sempurna. Jadi kalau klaim diri sendiri agama saya yang paling benar, ya itu silakan gitu. Tapi jangan paksakan orang lain untuk mengikuti pola pikir Anda. Bahwa agama Anda lah yang benar, agama yang lain salah. Gitu ya. Karena kalau konsep saya dan orang Kristen lain, kami tidak mengandalkan agama untuk membenarkan diri kami bahwa kami ini akan masuk surga karena agama kami. Tapi kami bangga, kami juga yakin bahwasanya kami masuk surga karena kami percaya dengan cara Tuhan yang telah menyediakan jalan bagi umat manusia. Supaya manusia dosanya diampuni, dosanya dihapuskan. Dan tentu manusia itu sendiri yang sudah percaya kepada cara Tuhan itu akan diselamatkan. Dan pasti masuk surga. Sekali lagi, agama tidak menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar? Silakan. Kalau Islam percaya dengan Allah dan juga Muhammad, silakan. Jangan ganggu agama Kristen. Orang Kristen juga sama. Tidak mengganggu dan tidak membahas Al-Quran di gereja-gereja gitu. Tidak membaca-bacakan Al-Quran di gereja, di pengacara-pengacara Kristen gitu. Tentunya yang kami bacakan adalah Alkitab. Dan kiranya hal ini juga seperti itu. Ya, para ustadz jangan bacakan Injil, jangan bacakan Taurat, jangan bacakan itu Alkitab terhadap umat saudara. Belajar Islam yang benar. Gitu. Jadi gunakan dong bahasa yang biasa digunakan oleh Islam. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, gitu. Ya udah, kalau seperti itu nggak usah korek-korek Kristen.
musik Kristen lah, haram lah, inilah dan lain sebagainya itu urusan kami. Oke teman-teman, ya kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan kalau mau mendengarkan lagi suara Abdul Somad yang sedang menyanyi lagu ya, silakan diulang kembali. Saya tidak capek kok ya, ketika teman-teman ulang kembali saya tidak capek ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.